Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, muhibbin hadirin dan hadirat rahimakumullah. Summa yab'asullahu ilaih malakan, kemudian Allah utus kepada kita malaikat. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat ini diperintahkan untuk menulis 4 kalimat yang ada pada diri kita ini. Ujar para ulama mengatakan malaikat itu menulis di antara 2 mata kita. Mengapa nang ditulis? Uktub amalah, tulis amalnya. Nah, ini orang amalnya banyak jahat, ini orang amalnya banyak yang saleh, ditulis. Wa rizquhu, ditulis rizkinya. Wa ajaluhu, ditulis ajalnya. Dan terakhir ditulis dia orang yang celaka, artinya penghuni neraka, atau sa'id, penghuni surga. Sesudah itu ditetapkan, summa yumpahu fihi roh, hanya ditiupkan roh, maka hiduplah janin yang dalam parut tadi. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Jadi kita keluar dari rahim ibu dalam keadaan hidup, dan kita sudah membawa keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bakal kita jalani di alam dunia ini. Amal kita, rezeki kita, ajal umur kita, dan nasib kita, apakah ahli surga atau ahli neraka. Yang penting yang nomor 4 ini, sa'id atau syaqi. Masalah amal kada seberapa penting. Masalah rezeki, masalah umur, yang penting sa'id atau syaqi, itu yang kita kada tahu. Ini ada yang ditulis amalnya baik, tapi dia celaka, matinya su'ul khatimah. Ada yang ditulis amalnya jahat, tapi ini orang sa'id, beruntung, akhirnya matinya husnul khatimah. Jadi kadang mesti amal itu kadang menentukan buruk baiknya akhir hayat seseorang. Jadi jangan sampai kita berpegang kepada amal yang sudah kita lakukan. Artinya aku sepanjang hidupku udah pernah berzina, udah pernah mencuntan, udah pernah minum arak, udah pernah berjudi, udah pernah apa, itu amal. Jadi aku mati aman-aman aja. Jangan sampai demikian, karena amal yang baik itu belum memastikan 100% bakal saidnya, beruntungnya seseorang atau celakanya seseorang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia ini ada 4 kelompok. Ada yang diciptakannya manusia ini untuk beribadah kepada Allah dan mati masuk surga. Ini dalam rahim dicatat amalnya ini orang saleh dan dia sa'id, dia beruntung. Ini sepanjang hidup amalnya baik, matinya husnul khatimah. Ini seperti para anbiya, para aulia, orang-orang saleh, orang-orang yang beruntung. Ada orang yang disebutkan dalam rahim itu amalnya baik, tetapi ujungnya syaqiyun, dia celaka. Sepanjang hidupnya beribadah, sepanjang hidupnya menuntut ilmu, mengajar ilmu, tapi di akhir hayatnya dia su'ul khatimah, masuk neraka. Siapa ini orang? Bersisa al-abid, antara lain bersisa al-abid. Bal'am bin Ba'ur, termasuk iblis. Iblis begitu baik amalnya dahulunya, sebelum dia maksiat kepada Allah mengenai sujud kepada Nabi Adam. Ada orang yang ditulis dalam rahim ibu amalnya ini orang jahat, tetapi dia jannah, dia sa'id, dia beruntung, surga. Amal ini orang jahat. Disebutkan dalam hadis, orang yang membunuh 100 orang
Ada kan dalam hadis orang membunuh sampai 100 orang membunuh. Akhirnya dia tobat mati. Nah, ini orang adalah dicatat dalam perut ibunya amalnya buruk, tapi Said dia beruntung. Yang keempat, orang yang dicatat dalam rahim ibunya sebagai orang yang beramal buruk dan matinya pun masuk neraka. Nah, itu seperti orang-orang kafir mati kafir, orang yang fasik mati dalam keadaan fasiknya. Nah, jadi sebelum Allah menghidupkan kita sudah ada ketentuan yang kita miliki. Allah menghidupkan manusia itu binafkhir ruh, dengan meniupkan roh padanya. Siapa nama tukang tiup roh ini? Malaikat, ngarannya malakul hayat. Nah, disebut malaikat hidup. Kalau malakal maut ngarannya Israel. Kalau malakal maut ini siapa ngarannya? Mungkin sebagian ulama ngarannya ar-ruh. Nah, dia punya ngaran ar-ruh. Itu malakal hayat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah menghidupkan manusia dan mematikan. Mematikannya pun juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan manusia itu. Tapi Allah melalui malaikat. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan wahai Rasulullah, mewafatkan akan kalian nanti malakal maut yang diserahkan kepada kamu, yang diwakilkan kepada kamu. Malakal maut ini Israel, itu pimpinannya. Anak buahnya kada tahu jumlahnya, daripada banyaknya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali bergerak kita kada bisa lepas daripada anak buah malakal maut ini. Dan setiap hari anak buah malakal maut itu di dalam hadis menyebutkan selalu musafahah bersalaman lawan kita. Cuma kita kada sadar, cuma kita kada merasa. Padahal 4-5 kali sehari anak buah malakal maut ini menyelamani kita. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada malakal maut waktu beliau Isra dan Mi'raj. Ujar Nabi lawan malakal maut, "Kaifa taqdiru ala qabdi jami' arwahi man bil ardi barriha wa bahriha bi waqtin wahid wa anin wahid?" Wahai Israel, kayak apa ya kamu itu mencabut nyawa manusia itu di laut, di darat sekaligus dalam satu waktu 10.000 orang mati? Kayak apa caranya kamu mencabut itu? Nabi kita bertanya kepada Israel. Bukan Nabi kita kada tahu hal demikian, cuma untuk mengulas satu kisah. Enggak ada takunakan kita kada tahu kisahnya. Nah, qala berkata Israel, fa idza nafada ajalu 'abdin nazartu ilaih, fa idza nazartu ilaih arafa awani minal malaikah annahu maqbud ghadaw fabatashu bihi yu'alijuna naz'ar ruh, fa idza balagu birruh al-hulqum alimtu dhalik falam yakhfa alayya syai'un min amri madattu yadi fa anza'uhu min jasadi. Ujar malakal maut berkata, apabila sudah habis umur seseorang, ini sudah mendekati detik-detik akhir hayat seseorang, maka jadi malakal maut aku pandang dia. Nah, bila aku pandang dia, anak buahku sudah mengerti apa yang dicabut artinya. Nah, berangkatlah anak buahku ini, berangkat, maka dia mencabut roh, nah, dari batisnya sampai dari lintuhod, dari urat-urat. Itu urusan anak buahnya malakal maut ini. Karena terakhirnya begitu roh sampai di hulqum, itu hanya aku yang malakal maut. Nah, fa idza balagu birruh al hulqum alimtu dzalik. Bila sudah roh sampai di hulqum, hanya aku yang terakhir mencabutnya itu.
Dan malakal maut Israel ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, satu makhluk Allah yang sangat besar. Dunia itu kayak hintaloh dalam genggamannya, tapi dia bisa berubah-ubah bentuk, berbagai macam bentuk. Nah, ini Israel alaihissalam. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan, mematikan manusia, namanya Al-Mumit tadi, dengan wasail atau wasaid perantara malakal maut Israel ini. Jadi dalam Quran itu ada bertentangan. Allah yatawaffal anfus, Allah yang mematikan, mewafatkan manusia. Dalam ayat lain malakal maut yang mewafatkan. Itu sebenarnya dua ayat ada bertentangan. Hakikatnya memang Allah Subhanahu wa taala Al-Mumit, tapi sebabnya adalah perantaranya malakal maut yang ditugasi dalam hal yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sudah kita meyakini, sudah kita percaya bahwasanya Al-Muhyi Al-Mumit, yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini tiap hari kita baca, kita berwirid maghrib, berwirid subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-mu'min bismillahil muhyil mumit ay yuhyiya jawarihahu bi ta'atillah wa yumitaha an ma'siyatillah. Orang-orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muhyi Al-Mumit, orang-orang yang beriman dengan nama Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan, bahwa dia menghidupkan anggota-anggota tubuhnya itu dengan taat kepada Allah dan mematikan anggota tubuhnya itu daripada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita kawa menghidupkan anggota tubuh dengan taat, bila kita kawa mematikan maksiat dari anggota tubuh kita, kita sudah sempurna beriman kepada Al-Muhyi Al-Mumit ini. Seluruh anggota tubuh termasuk hati, tangan, batis, muntung, telinga, hidung, kita hidupkan semuaan itu dengan taat kepada Allah. Hayatul qalbi bil himmatil hasanah, menghidupkan hati. Hati kita ini hidup satu dengan himmah hasanah, dengan cita-cita yang baik, dengan rencana yang baik. Kalau kita ini berniat yang baik, berencana yang baik, itu menunjukkan hati kita hidup. Ada hendak naik haji, cuma duitnya kada ada. Ini cita-cita yang baik. Kalau waktu itu kita bercita-cita demikian, berarti hati kita hidup. Hendak aku bewakaf bulah masjid sebuahan sorangan, cuma kada berduit. Nah, saat itu kita punya cita-cita yang baik, menunjukkan hati kita hidup. Nah, bila mana kita bercita-cita yang baik, sudah hati kita tandanya hidup. Cita-cita memberi makan orang miskin, yatim, cuma duitnya kada ada, cita-citanya ada. Nah, hayatul qalbi, hidupnya hati. Dalam hadis disebutkan, paman hamma bihasanah falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Siapa bercita-cita yang baik dan belum bisa mengamalkan, belum bisa mewujudkan, Allah tulis baginya di sisi Allah satu kebajikan yang sempurna. Satu kebajikan yang sempurna. Dikisahkan orang Bani Israel, seorang laki-laki lewat di padang pasir. Ada tumpukan pasir. Si laki-laki ini bercita-cita dalam hati, andai kata tuyukan pasir ini na gandum, tumpukan pasirnya gandum baras di kita, ku sedekahkan untuk orang-orang kelaparan. Nah, Allah berwahyu kepada Nabi waktu itu bahwa katakan kepada laki-laki itu, dosanya aku ampuni karena aku berterima kasih kepadanya karena dia punya cita-cita yang baik.
Satu, hayatul qalbi bil himmatil hasanah, hidup hati dengan cita-cita yang baik. Yang kedua, bin niyatis salihah, dengan niat yang bagus. Niat yang bagus. Niat yang bagus ini sesuatu perbuatan yang dibolehkan, tapi niatnya baik jadi pahala. Makan, perkara mubah, makan. Tapi kalau niat dengan makan ini aku kuat menuntut ilmu, kuat beribadah, niat yang baik, makannya berpahala. Goreng, perkara yang dibolehkan. Tapi kalau dia punya niat yang baik dalam hatinya, aku goreng ini supaya awakku jadi sehat, awakku jadi kuat, untuk mencari yang halal, untuk mencari ilmu, gorengnya berpahala. Nah, tandanya hatinya hidup, selalu punya niat salihah. Berpakaian yang bagus, pakaian yang indah, punya niat yang baik. Aku berpakaian yang indah ini pertama mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, aku menampakkan keelokan karena Allah suka tiap-tiap yang elok, yang indah. Nah, berpakaian baik tambah pahala karena niatnya salihah. Perbuatan yang mubah, perbuatan yang dibolehkan, sebab niatnya baik karena hatinya hidup, jadi pahala. Orang berjual di toko-toko, berjual barang, berjual murah. Niatnya apa? Supaya aku payu berdagang ini ku murahi, karena berpahala. Berjual murah-murah harga supaya aku payu, karena berpahala. Apalagi aku murah supaya yang lain nggak nang payunya sakit lagi, ini niatnya. Tapi kalau dia berjual murah dengan niat kasihan kepada pembeli, nah kasihan yang nukar, jadi ujungnya sedikit aja jual, ada ini jual murah, kasihan orang nukar ada duit orang. Nah, ini berpahala, perbuatan yang mubah karena niatnya niat yang baik. Nah, hati yang hidup itu selalu punya niat yang salihah, niat yang baik. Wa bi iradatil khair li jami'il muslimin wal muslimat, dan hidupnya hati juga dengan kehendak baik bagi sekalian orang muslimin dan muslimat. Dalam hati kita adalah kehendak, dalam hati kita adalah kepingin muslimin muslimat ini diampuni Tuhan dosanya. Aku kepingin orang muslim muslimat ini terhindar daripada bala bencana. Aku kepingin orang Islam ini diampuni Allah dosanya. Aku kepingin orang Islam ini menuntut ilmu semua. Nah, keinginan baik dalam hati itu menunjukkan hati hidup. Iradatul khair, kehendak baik kepada kaum muslimin. Mudahan kaum muslimin ini murah rezekinya. Mudahan kaum muslimin ini kawan naik hajian semuaan, dalam hati ini kepingin demikian. Itu ngarannya iradatul khair, menghendaki kebaikan bagi kaum muslimin. Nah, itu adalah hidup hati. Jadi hati kita ini menjadi hidup dengan cita-cita yang baik, niat yang baik, dan berkehendak baik bagi sekalian muslimin dan muslimat. Wa ghairiha minas sifatil mahmudat, dan sekalian yang lain-lainnya lagi daripada sifat-sifat yang terpuji. Itu tanda hayatul qulub. Hati kita ini mati hidup. Kita disuruh menghidupkan hati. Bukti keimanan kita kepada Al-Muhyi. Nah, hidupkan hati dengan niat yang baik, cita-cita yang baik, kehendak baik kepada kaum muslimin. Ini adalah ibadah yang paling besar pahalanya, yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat sahabat Nabi yang dikatakan Rasulullah itu ahli surga. Diperiksa orangnya kada ibadah sampai yang nang wajibnya aja. Sampai yang nang wajibnya aja, puasa nang wajibnya aja, diperdakan Nabi ahli surga. Kenapa? Karena ujarannya dalam hatiku selalu keinginan baik terhadap kaum muslimin dan muslimah. Nah, ini dalam hati. Hayatul ain bin nazar ila al-Quran wa ila kutubil ulum syar'iyyah wa bin nazar ila mahalli sujud bis salah wa ghairiha. Mata kita mesti dihidupkan dengan taat kepada Allah. Kayak apa cara menghidupkan mata?
menghidupkan mata supaya menjadi mata yang hidup dengan taat, memandang kepada Al-Quran. Nah, memandang kepada Al-Quran. Jauh lebih baik membaca Quran daripada berhafal. Kita hafal Yasin, berhafal. Lebih baik kita lihati Al-Qurannya. Nah, kita menghafal Quran itu disuruh. Menghafal Quran disuruh. Gunanya apa? Mengisi hafizah kita, mengisi memori yang ada di otak kita ini supaya diisi dengan yang baik-baik. Kan di otak kita ini ada, jadi Imam Ghazali mengatakan ngarannya hafizah, tempat menyimpan sesuatu hafalan. Itu baik diisi Al-Quran, memorinya itu. Nah, cuma kalau pada praktik sehari-hari jauh lebih baik kita baca Quran dengan mata. Supaya apa? Mata menjadi hidup dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang kepada Quran, memandang kepada kitab-kitab ilmu syara seperti ilmu tafsir, memandang hadis, kitab-kitab fikih, memandang ke tempat sujud ketika sembahyang. Ini menghidupkan mata. Kita sujud, tempat sujud sembahyang dicangangi waktu sembahyang. Itu disunatkan mencangangi tempat sujud waktu kita salat. Nah, kalau kita sembahyang mata kita arahnya ke tempat sujud, menunjukkan mata kita hidup dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang telunjuk, bila tasyahud kaina asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita pandang telunjuk kita waktu mengangkat syahadatnya itu sampai salam. Ini menghidupkan mata dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang kepada kedua orang tua, memandang kepada para ulama dan salihin. Nah, semuaan itu adalah menghidupkan mata dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayatul udhun, hidupnya telinga, bistima'il Quran, mendengar Quran. Hidup telinga dengan taat kepada Allah, mendengar ilmu yang bermanfaat, mendengar zikir, mendengar nasihat. Itu semuaan adalah hidupnya telinga dengan taat. Hayatul lisan, hidupnya lisan kita, bizikri dengan zikir, wa qiraatil Quran, wa dirasatil ulum, mendaras ilmu, wal amri bil ma'ruf, menyuruh dengan kebaikan, wa nahyi anil munkar. Itu semuaan adalah hayatul lisan, hidupnya lisan. Lisan kita berkata nang sia-sia, lisan kita berkata nang haram, lisan kita nyambati orang, itu tanda lisannya maut, lisannya mati. Disuruh kita menghidupkan lisan yang mati itu dengan menyebut-nyebut yang baik. Hayatul rijal, hidupnya kaki, bil masyi ilal masajid wa majlisil ilm. Kita berjalan menuju masjid, sembahyang berjamaah, menuju majelis ilmu. Ini hidupnya kaki dengan taat. Wasilatil arham, kita berjalan mendatangi keluarga, hidupnya kaki dengan taat. Wa talabil halal, mencari nang halal. Wa qada'i hawaijil muslimin, menunaikan hajat-hajat orang muslim. Berjalan kita itu hidupnya batis dengan taat. Dan itu sekaligus menebus dosa-dosa di batis yang kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayatul yadain, hidupnya tangan, di kitabatil Quran, menulis Al-Quran. Wa ilmin nafi, menulis ilmu yang bermanfaat. Wa kasbil halal, berusaha yang halal. Wa auni akhihil muslim, menolong saudara muslim. Ini hidupnya tangan dengan taat. Wa yahsulu hayatul badan jami'ihi bisalah ma'al khusyuk wal khudu'. Dan hasil hidupnya badan kita ini dengan taat, seluruh tubuh hasil hidup dengan taat bila kita sembahyang dengan khusyuk. Nah, kita sembahyang 2 rakaat khusyuk, samuan tubuh kita hidup dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian lagi yang terakhir adalah keimanan kita kepada Al-Mumit, Allah yang maha mematikan. Nah, kita disuruh mematikan maksiat yang ada di tubuh kita.
Dengan apa kita mematikan itu? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muntung bina lancar nyembeti orang, matikan dengan ingat, oh ini dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Batis hendak berjalan ke tempat yang diharamkan, matikan itu maksiat di batis dengan berpaling kepada melangkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita bisa demikian, kita sudah beriman sepenuhnya dengan asma Allah Al-Muhyi Al-Mumit ini.